Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk kompetensi sosiokultural, dan kita sudah sampai di part 4, teman-teman. Jika kalian belum nonton part 1 sampai part 3, silahkan lihat linknya di kolom deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, kita ingat kembali materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Bagaimana contoh soalnya? Kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada suatu hari, sekolah mengadakan study tour ke sebuah desa terpencil. Saat rombongan baru sampai di lokasi, banyak warga kampung berkerumun menyapa rombongan dengan antusias. Anda termasuk salah satu rombongan tersebut. Anda tinggal di kota dan tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Sikap Anda adalah A. Berdiam diri di dalam mobil sampai warga tenang dan meninggalkan rombongan. B. Ikut bergabung dan menyapa warga sekitar. C. Tidak menyapa warga dan langsung ke lokasi utama study tour. D. Hanya senyum sekedarnya agar warga senang. Atau E. Berpura-pura tidak paham bahasa warga sekitar dan berlalu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Anda sedang study tour ya, ke kampung, ke desa terpencil, kemudian banyak warga yang berkerumun. Ini wajar ya di desa-desa terpencil. Di desa saya juga seperti itu. Kemudian Anda tidak terbiasa, bagaimana sikap Anda? Nah, karena ini adalah kunjungan ke desa terpencil, teman-teman, jadi alangkah baiknya terutama teman-teman sebagai ASN nantinya itu harus berbaur dan bersikap ramah kepada warga sekitar. Tidak peduli apakah mereka menyapa kalian dengan cara berkerumun atau satu-satu, teman-teman ya. Jadi kita harus tetap bersikap ramah kepada warga sekitar. Nah, teman-teman, jadi yang tidak mau menyapa warga ini kita eliminasi saja, teman-teman. Seperti yang A, berdiam diri di dalam mobil. Ini juga kita eliminasi karena dia tidak berniat untuk menyapa warga sekitar. Kemudian yang B, ikut bergabung dan menyapa. Ini kita keep dulu. Kemudian yang C, tidak menyapa. Tidak menyapa dan langsung ke lokasi utama. Ini juga kita langsung saja eliminasi, teman-teman. Kita akan mencari yang memiliki poin tertinggi, minimal 4 atau 5, teman-teman ya. Kemudian hanya senyum sekedarnya agar warga senang. Ini boleh di-keep lah, teman-teman. Kemudian berpura-pura tidak paham bahasa warga sekitar dan berlalu. Berlalu berarti dia tidak mau menyapa warga, teman-teman ya. Nah, sekarang poin 4 dan 5 ada di antara B dan D. Nah, untuk pilihan seperti ini, kalau misalkan teman-teman bingung, jangan berlama-lama ya. Kalau sudah dieliminasi dan tinggal 2, itu langsung saja pilih salah satunya karena berhubung waktu juga, teman-teman ya. Jadi kalian langsung pilih saja, minimal nanti kalian dapat 4. Kalau tidak ya dapat 5, alhamdulillah ya. Nah, kita lihat di sini, ikut bergabung dan menyapa warga sekitar atau hanya senyum sekedarnya agar warga senang. Di sini menurut Mimin yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya. Yang B memiliki poin lebih tinggi. Kalau hanya senyum sekedarnya agar warga senang, ini kurang tepat menurut saya ya, karena ada pilihan yang lebih baik yaitu yang B. Tapi jika menurut kalian yang paling baik adalah yang D, boleh teman-teman ya, karena kompetensi sosiokultural itu sangat bergantung pada orang yang membuat soal. Bisa jadi yang menurut saya poinnya 5, menurut pembuat soalnya adalah 4, atau sebaliknya, teman-teman ya. Jadi kita boleh beda pendapat. Silahkan kalian komen di kolom komentar jika kalian memiliki pendapat yang berbeda. Oke, ini termasuk materi dari kemampuan berhubungan sosial, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan Anda sudah bekerja di luar daerah selama 10 tahun. Ia berencana mengajukan pindah tugas agar kembali berkumpul bersama Anda dan keluarganya. Sikap Anda adalah A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, tidak setuju, kemudian yang terakhir E, sangat tidak setuju. Nah, ini bisa jadi nanti di soal ada sambungan yang misalkan sangat tidak setuju, atau sangat setuju mengundurkan diri, atau sangat setuju kalau ia pindah, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Tergantung soalnya, bisa jadi lebih panjang gitu, teman-teman ya. Tapi intinya itu adalah pilihannya antara sangat setuju, setuju, dan seterusnya, teman-teman. Nah, teman-teman pilih yang kira-kira memiliki poin paling tinggi di sini, yang memiliki kalimat sangat setuju
atau sangat tidak setuju teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat apakah kalimatnya positif atau negatif. Di sini pasangan Anda sudah bekerja selama 10 tahun, teman-teman. Ingat, batas pengajuan pindah itu adalah setelah bekerja selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun jika berniat mengajukan pindah tugas itu diperbolehkan, teman-teman. Apalagi alasannya untuk berkumpul bersama Anda dan keluarga. Jadi untuk yang nomor 2 ini Mimin lebih setuju dengan jawaban yang A, yaitu sangat setuju, teman-teman ya. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya yang A, ini termasuk materi kepekaan terhadap konflik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suatu hari setelah Anda menyelesaikan jadwal mengajar, rekan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama mengalami sakit perut dan tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mengajar. Sikap Anda adalah A. Langsung menggantikannya mengajar tanpa diminta, B. Menggantikannya mengajar jika diminta, C. Berpura-pura tidak tahu jika ada jadwalnya mengajar, D. Tetap beristirahat karena Anda baru selesai mengajar, kemudian E. Segera menawarkan bantuan kepadanya. Di sini kita lihat bahwa Anda sudah menyelesaikan jadwal mengajar, berarti Anda sudah free, teman-teman. Kemudian teman Anda mengalami sakit perut dan dia mengampu mata pelajaran yang sama, berarti Anda bisa menggantikannya. Anda mampu juga menggantikannya jika Anda mau, teman-teman ya. Sikap Anda adalah, kita lihat eliminasi satu-satu dulu. Yang A ini langsung menggantikannya tanpa diminta. Kalau tanpa diminta saya rasa kurang sopan juga, teman-teman ya. Kita harus lebih dulu bertanya apakah dia membutuhkan atau ada solusi yang lain supaya tidak terkesan melangkahi, itu menurut saya, teman-teman ya. Jadi yang A ini bukan poin tertinggi menurut saya. Kemudian yang B, menggantikannya mengajar jika diminta. Nah, ini kita keep dulu lah, teman-teman. Oke. Kemudian yang C, pura-pura tidak tahu. Ini kata-kata pura-pura saja sudah kalimatnya agak negatif, teman-teman ya. Pura-pura tidak tahu jika ada jadwal mengajar, ini kita eliminasi. Kemudian tetap beristirahat karena Anda baru selesai mengajar. Ini tetap beristirahat berarti Anda tidak peka dengan masalah teman sendiri ya, teman-teman ya. Setidaknya bertanya ataukah ya minimal bertanya dulu, teman-teman, apakah dia butuh butuh bantuannya karena dia sedang sakit perut. Jadi tetap beristirahat ini saya rasa bukan poin yang tertinggi, teman-teman, jadi kita eliminasi. Kemudian segera menawarkan bantuan kepadanya. Ini kita keep. Sekarang pilihan kita yang memiliki poin 4 dan 5 ada di antara B dan E, teman-teman. Nah, apakah teman-teman lebih memilih menggantikannya mengajar jika diminta atau segera menawarkan bantuan kepadanya? Nah, kalau teman-teman mengajar jika diminta, bisa jadi dia malu untuk meminta atau bagaimana ya, kita juga tidak tahu. Tapi menurut Mimin ini lebih ke jawaban yang paling tinggi lebih ke E, teman-teman ya, segera menawarkan bantuan kepadanya. Jadi setidaknya kita atau teman-teman bisa menawarkan bantuan kepadanya, apakah dia mau dibantu untuk mengajar atau tidak. Begitu, teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang E, ini termasuk dari kepekaan terhadap konflik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu hari Anda mendapatkan undangan reuni bersama 2 orang sahabat Anda saat duduk di bangku sekolah menengah. Anda dan 2 orang sahabat Anda memiliki kebiasaan makan ikan laut bakar sewaktu masih bersekolah. Saat tiba hari reuni, Anda berencana memesan ikan laut bakar. Akan tetapi salah seorang dari sahabat Anda tidak lagi mengkonsumsi ikan bakar karena alergi meskipun ia sangat menyukai menu tersebut. Sikap Anda adalah A, membujuknya agar mencoba sekali ini saja, B, memesankannya menu lain meski berbeda dengan Anda, C, menyuruhnya mencicipi menu ikan bakar Anda karena pasti dia sangat ingin, D, mengganti menu pesanan kalian, atau E, tidak peduli dan tetap memesan ikan bakar. Di sini kita lihat teman Anda alergi, teman-teman ya. Kalau alergi sedikit tidaknya atau paling sering ya ada menimbulkan efek samping ke kulit atau badan biasanya, teman-teman ya. Kalau alergi bisa bintik-bintik atau mungkin kulitnya kemerahan dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kalau dipaksakan untuk tetap mengkonsumsi ikan bakar atau yang menyebabkan alergi, itu akan mengakibatkan efek samping tersebut. Jadi sikap Anda harusnya ya, teman-teman ya,
pilihan yang terkait dengan tetap mencicipi atau makan ikan bakar tersebut harus dieliminasi teman-teman. Seperti yang A ini membujuknya agar mencoba sekali saja, berarti dia akan makan ikan bakar, ini kita eliminasi saja. Kemudian memesankannya menu lain meski berbeda dengan Anda, berarti dia tidak makan ya. Dia tidak makan ikan bakar, ini kita keep dulu teman-teman. Kemudian menyuruhnya mencicipi menu ikan bakar Anda karena pasti dia sangat ingin. Memang dia sangat ingin teman-teman ya, karena dia sangat menyukainya. Tapi kita lihat di sini dia alergi. Nah, yang mencicipi kita langsung eliminasi saja. Kemudian yang D, mengganti menu pesanan kalian, kita keep, berarti tidak jadi pesan ikan bakar. Kemudian yang E, tidak peduli dan tetap memesan ikan bakar. Ini juga kita eliminasi saja karena kalimat tidak peduli sudah negatif teman-teman. Kita punya dua pilihan yang memiliki poin tertinggi, yaitu yang B atau yang D teman-teman. Nah, memesankannya menu lain meski berbeda, ini berarti dia saja yang punya menu yang lain dan kalian tetap makan ikan bakar. Atau yang D, mengganti menu pesanan kalian, berarti semuanya tidak makan ikan bakar. Nah, yang lebih tinggi menurut Mimin teman-teman adalah yang D teman-teman ya. Ini sikap berempati kepada teman sendiri teman-teman ya. Jadi kita sebaiknya mengganti menu pesanan biar semuanya ngerasa senang dan aman ya teman-teman ya. Kalian boleh pilih yang B atau jawaban yang lainnya, boleh saja teman-teman, silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari materi empati teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anda dan pasangan Anda memiliki pekerjaan masing-masing yang cukup menjanjikan. Suatu hari pasangan Anda akan dipindah tugaskan ke luar daerah. Sikap Anda adalah A, memintanya mengundurkan diri dan tetap mencari pekerjaan di daerah tempat kalian sekarang. B, memintanya untuk menyarankan pimpinannya memilih karyawan lain yang akan dipindahkan. C, meminta pimpinan Anda untuk memindahkan Anda ke daerah sama dengan pasangan Anda. D, meminta bercerai pada pasangan. Atau E, membiarkan pasangan pindah ke luar daerah dan tetap menjaga komunikasi dengannya. Oke teman-teman, kita lihat di sini pasangan Anda dipindah tugaskan yang awalnya bareng-bareng teman-teman. Nah, di sini kita lihat meminta mengundurkan diri ini bukan solusi yang tepat teman-teman ya, karena ini pekerjaan. Ini soal ini melihat keseriusan kita jika kita dihadapkan sebagai seorang ASN dihadapkan pada kasus seperti ini ya. Misalkan apakah Anda kuat jika pasangan Anda dipindah tugaskan, atau Anda tetap bekerja dengan baik meskipun masalah pribadi kalian ada yang lebih berat begitu teman-teman. Nah, ini soal yang melihat kemampuan kita menghadapi konflik-konflik seperti itu dalam rumah tangga dan apakah berpengaruh dengan pekerjaan kita itu teman-teman ya. Jadi yang berpengaruh pada pekerjaan seperti mau mengundurkan diri ini kita tidak bisa memilih hal tersebut teman-teman ya. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian memintanya untuk menyarankan karyawan lain, ini juga saya rasa bisa dieliminasi teman-teman ya. Karena ini adalah suatu kesempatan Anda dipindah tugaskan keluar daerah, itu juga suatu kesempatan yang baik gitu teman-teman ya. Jadi untuk menyarankan pimpinan memilih karyawan yang lain juga tidak tepat menurut saya teman-teman. Kalian boleh memilih ini, itu bergantung dari pemikiran kalian teman-teman. Kemudian meminta pimpinan Anda untuk memindahkan Anda, ini juga bukan alasan yang tepat nanti ke pimpinan Anda teman-teman ya. Jika kalian bilang ayo pindahkan saya bos, saya mau ikut suami saya gitu, itu juga bukan jawaban yang tepat saya rasa teman-teman. Kemudian apalagi yang D ini, meminta bercerai, ini sesuatu yang tidak baik, sangat-sangat negatif. Bisa jadi ini poin yang paling rendah teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman ya menurut Mimin. Jadi membiarkan pasangan pindah ke luar daerah dan tetap menjaga komunikasi teman-teman ya. Ini untuk melihat apakah kalian tetap bekerja dengan baik jika ada konflik dalam rumah tangga teman-teman. Ini termasuk materi dari kepekaan terhadap konflik teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada suatu hari sekolah mengadakan study tour ke kebun binatang. Siswa yang mengikuti kegiatan tersebut lebih dari 800 orang. Akan tetapi kepala sekolah berencana hanya mengutus 2 orang pendamping, salah satunya adalah Anda. Sikap Anda adalah A, antusias dan merasa mampu. B, merasa sikap kepala sekolah sudah di luar batas kewajaran.
C. Meminta kepala sekolah menambah pendamping agar mudah agar mudah mengkoordinir siswa. D. Mengundurkan diri sebagai pendamping karena takut anak-anak akan hilang. Atau E. Bekerja sama dengan pendamping lain agar dapat mengatasi segala hal. Jadi teman-teman, untuk nomor 6 seperti biasa, silahkan kalian pilih jawaban kalian A, B, C, D, atau E di kolom komentar. Silahkan ditulis dan sertakan apa alasan kalian memilih jawaban tersebut. Jangan lupa pilih jawaban yang memiliki solusi yang tepat teman-teman, dan solusi yang paling bijak. Oke, silahkan eliminasi satu persatu dan pilih jawaban terbaik kalian. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen kalian mau dibuatkan materi tentang apa dan apa saran kalian untuk video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng kalian biar Mimin semakin semangat, dan share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Terima kasih, see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.